Bro, hari ini kita berkolaborasi. Nanti bagian ayat-ayatnya guru yang ngaji. Nanti tenang, bagian amplopnya kita bagi dua. Biar adil guru. Saya yang mengupasnya. Ini duet maut loh, jangan main-main loh. Belum tentu kata beliau 10 tahun lagi akan begitu. Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu ajal. Mungkin antum duluan meninggal, kami berdua belakangan. Ya kan mungkin. Atau sebaliknya, kami berdua belakangan, antum duluan. Lebih bagus guru. Ini namanya I love you. I love you. Malam ini duet maut dalam sejarah kampung ini. Belum tentu 10 tahun lagi akan ada duet begini. Saya yang mengupas, beliau yang mengajinya. Amplopnya bagi dua. Deal. Saya isinya, beliau amplopnya. Ya kan bagi dua. Tapi masya Allah loh, tanya-tanya guru, tanya panitia, saya dan guru dan teman-teman lainnya, insya Allah untuk urusan ini kami nggak pernah mikir. Tanya-tanya panitia, saya datang ke sini, begitu ditawarin Ustadz Uwas, mau nggak Habib kami bawa 4 jam 5 jam dari Banjarbaru, saya langsung nggak banyak mikir, siap, saya akan datang, siap. Tanya sedikit pun, saya dan guru sedikit pun kami nggak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah yang mengundang yang memikirkannya. Masuk Pak Eko. Masa kami yang mikirin? Kan tugas saya dengan guru ceramah ngaji, yang ngundang mikir dong. Guru, kita kolaborasi. Bagian yang begini-begini bidangnya guru, karena suaranya merdu, lebih afdol. Kita dengarkan. Bapak Ibu, jangan mau dijebak oleh jebakan Batman, setan dan pelakunya. Urusan nakut-nakuti itu jurus setan, memang sengaja membangun ketakutan di muka bumi ini. Siapa sekutunya? Orang-orang kafir. Allah ceritakan dalam Quran, dan Allah suruh kita jangan takut dengan mereka, takutlah kepadaku kalau kamu betul-betul beriman. Artinya ciri-ciri orang beriman tidak akan pernah takut dengan setan, tidak akan pernah takut dengan sekutu setan. Takutnya hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Takbir. Kita sambut kori terbaik dunia, makhluk langka. Monggo guru. Nih kayaknya yang kenceng-kenceng minta bagian juga nih. Udah nggak termasuk. Jangan ngarep.com. Kita sudah deal 50-50. Bagi dua. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni. Coba perhatikan gerakannya. Bukan cuma suaranya yang menusuk hati, gerakannya membuat kita menjadi terhipnotis. Makhluk langka. Khafuni
فلا تخافوهم makhluk langka. Bapak Ibu, nih ini acara malam ini lebih dahsyat dari live TV dimanapun. Viralkan. Masya Allah, guru emang luar biasa Quran, Masya Allah. Orang zaman sekarang gimana Corona mau dihilangkan Allah, dia lebih percaya dengan swab bikinan manusia, tapi dia lupa menswab hatinya dengan Quran. Bujur. Kalau kamu lakukan swab buatan manusia, jangan kamu tinggalkan swab Quran untuk hatimu. Bujur. Bapak Ibu, bicara swab bicara tentang positif dan negatif. Betul. Bicara swab bicara negatif positif. Kenapa saya bisa ngomong begini guru? Karena saya mantan alumni corona. Saya pernah kena corona tahun kemarin, tepat tanggal 17 Agustus. Saya lulusan tahun kemarin. 17 Agustus saya kena corona 2020. Makanya kemarin 17 Agustus tahun ini itu haul corona saya. Saya bikin haulnya. Begitu saya diperiksa, pulang dari satu kota, dari Medan, saya pulang ke Jakarta, naik pesawat, udah pakai masker, udah pakai rapid test. Dulu belum ada antigen, cuma ada rapid test doang. Mungkin di dalam pesawat itu ada yang lebih dulu kena positif. Dia bersin, ke bawah AC, virusnya muter-muter sirkulasinya di ruang pesawat yang kecil. Pesawat itu kecil ruangannya, justru lebih berbahaya, malah lebih cepat dan besar menciptakan klaster. Kalau masjid ini nggak usah dicurigai, ini ruangannya besar, ventilasinya banyak. Kalaupun ini dicurigai, difitnah menjadi tempat hadirnya corona, nggak banyak. Pesawat, masjid ini nih sirkulasinya gede. Apalagi kemarin guru, saya ceramah di satu kota di Sumatera, masjid itu gede betul ventilasinya, karena belum selesai bangunannya. Bapak Ibu, jujur saya termasuk yang tidak setuju masjid ditutup. Belum waktunya. Kalau masih pesawat diizinkan masuk, ngapain masjid ditutup? Kalau mau fair, tutup masjid, tutup juga semua penerbangan dari Cina. Takbir. Itu lebih besar pengaruhnya daripada yang di masjid. Orang naik pesawat belum tentu pakai wudhu. Orang masuk ke rumah Allah pasti pakai wudhu. Orang masuk ke rumah Allah pasti Allah jaga dia. Bapak Ibu, saya mau tanya, jawab yang kompak. Masjid ini rumah siapa sih? Siapapun yang bertamu masuk ke dalamnya berarti dia jadi tamu siapa sih? Kalau kita jadi tamu manusia saja, disambut, dihormati, dilayani, diservis. Seperti sekarang ini, saya jadi tamunya Haji Atap. Masya Allah, saya disambut, diservis, diajak makan. Ada makan nggak di sini? Aman, aman, alhamdulillah. Saya dan guru ini orangnya low profile. Kami berdua ini sama, ada kemiripan, low profile. Kalau dikasih kami ambil,
Kalau nggak dikasih, kami tungguin. Kita jadi tamu manusia saja dijaga, dikawal, dihormati, dilayani, diservis. Kebangetan antum ngaku beriman dengan Tuhan, tapi meragukan ketika antum melangkah ke masjid ini. Antum gak percaya kalau Allah yang maha sebaik-baik penjaga akan menyuruh makhluknya, contohnya malaikat, menjaga, membentangkan sayapnya, melindungi setiap langkah antum dari berbagai macam serangan makhluk-makhluk lainnya. Takbir. Mana yang lebih hebat, penjagaan Allah atau penjagaan manusia? Penjagaan manusia atau penjagaan malaikat, makhluk yang nggak pernah maksiat? Kalau sudah masuk di sini, selama hati antum karena Allah, terpaut dengan masjid, terpaut dengan Allah, Allah tidak akan diam, Allah akan jaga kita. Kalaupun kita mati, saya lebih bangga mati di masjid daripada mati di pasar. Masjid ditutup, pasar dibuka, bungur-bungur pintar. Saya percaya dengan Nabi saya. Kata Nabi kan pasar itu tempat setan. Wujud. Saya setuju. Kalau kamu mau tutup masjid, monggo, monggo silakan. Tapi tolong dengarkan juga suara kami. Tutuplah penerbangan dari India, dari Cina, dari Arab, dari manapun. Karena solusi menghilangkan corona ini sederhana sebenarnya. Ikuti pesan Nabi. Kalau ada wabah yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Itu maknanya lockdown, lockdown, lockdown. Lama-lama lauk daun. Nggak beres-beres. Betul. Nih kalau modelnya begini nih, tahun depan nggak selesai nih corona. Nggak selesai. Kalau modelnya begini, mulai dari istilahnya PSBB, new normal, sekaranglah PPKM. Pelan-pelan kita mati. Bojor, malu dengan Taiwan, malu. Taiwan itu bersebelahan dengan Wuhan. Taiwan itu dekat betul dengan Wuhan. Acil tahu Taiwan. Taiwan tahu Acil. Nih dengar ini biar Acil paham. Taiwan barabai belok kanan. Susah ngajarin Acil. Bojor. Nih logika orang waras nih, dengerin. Taiwan notabene bukan negara mayoritas muslim. Tapi kenapa dia bisa selamat dari ancaman corona padahal bersebelahan dengan sumber corona yang pertama Wuhan? Mereka diam-diam mengamalkan pesan dan ajaran Islam. Kita ngaku mayoritas muslim di negeri ini, tapi kiblatnya kafir. Mereka amalkan pesan Nabi. Kalau terdengar ada wabah di satu negeri, yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Simple, langkah awalnya simple. Lockdown sebentar aja, lockdown sebentar aja, selesai. Taiwan nggak kayak kita bertahun-tahun. Kami para ulama merasakan betul corona ini membuat kita jadi menderita. 1 tahun lebih gara-gara corona saya nggak megang makhluk ini. Mikrofon. Gara-gara corona kami ulama menjadi menderita. 1 tahun lebih nggak ketemu jamaah, ada kerinduan di hati ini. Bersyukur tinggal di kampung ini, bersyukur masih bisa ngaji begini, bersyukur tinggal di kampung ini, guru masih bisa memandang wajah gurunya yang bercahaya, masih bisa melihat senyum gurunya, masih bisa dengar nasihat dari gurunya. Antum bersyukur ya. Kami di Jakarta setahun lebih rasa rindu itu tidak terlampiaskan. Nggak bisa melihat wajah gurunya, nggak bisa melihat wajah umatnya. 1 tahun lebih jadwal semua dibatalkan.
Saya sempat tanya guru, kenapa kami nggak boleh ngisi pengajian? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib, jangan. Jakarta itu zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa positif corona. Sekali lagi, kalau Habib memaksakan ketemu jamaah di Jakarta, zona lagi hitam, Habib bisa positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Waktu itu pesannya begitu. Sekarang PPKM. Pelan-pelan insya Allah pelan-pelan kita membaik, amin. Hashtag di rumah aja, Habib jangan ketemu umat. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Dalam pesan ini. Kita selama ini biasa keluar, tiba-tiba dikurung, nggak boleh keluar, disuruh di kamar aja. Saya coba jurus mereka. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi bini positif. Gara-gara siapa? Bicara Quran, percayalah Quran mampu menjadi swab yang terbaik untuk hati kita. Kenapa hati harus diswab? Karena hati gampang berubah. Hari ini positif benar, besok negatif benar. Karena bicara swab, bicara positif dan negatif. Bujur, bicara hati hari ini positif beriman, besok bisa negatif imannya. Maka Nabi ajarkan kita sering-sering berdoa biar hati ada kemantapan di jalan Allah. Kenapa dinamakan qalbun? Qalbun, hati itu bahasa Arabnya qalbun, karena yataqallabu, dia adalah sesuatu yang gampang berubah. Hari ini positif, besok negatif, hari ini negatif, besok positif. Maka jangan malas-malas baca doa. Ada doa yang diajarkan Nabi untuk menjaga hati selalu berada di tempatnya. La yaruddul qada illa doa. Kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Takdir buruk bisa berubah jadi baik. Takdir yang baik bertambah kebaikannya hanya dengan doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan di jalan Allah. Semuanya ikuti saya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sering-sering baca ini, hati akan berada di tempat yang sebenarnya. Insya singkat padat. Bapak Ibu, percaya nggak kalau Quran itu bisa menswab hati? Habib, mana buktinya? Mana buktinya kalau Quran bisa menswab hati? Saya hadirkan satu contoh cerita saja. Kalau saya beberkan semua nanti nggak beli buku saya. Sedikit saja. Acil kenal Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang dulunya positif kafir, akhirnya menjadi negatif kafir. Kenapa? Karena telinganya mendengar lantunan Al-Quran yang dibaca oleh adik perempuannya yang bernama Fatimah. Nanti kita akan dengarkan lagi ayatnya, tapi nanti. Acil kenal Umar bin Khattab, yang kompak dong, kenal Umar bin Khattab. Yang kompak kenal Umar bin Khattab? Belum kompak. Kenal Umar bin Khattab? Di mana kenalannya? Mulai nggak waras nih kayaknya. Kenal Umar bin Khattab. Berarti makhluk purbakala. Kadang-kadang sok tahu nih Aceh. Adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang ketika itu sangat membenci Nabi, memusuhi ajaran yang dibawa Nabi, positif hatinya kafir. Siapa yang gak kenal Umar? Berotot, jagoan, gagah, jago berkelahi.
Makanya waktu Umar belum jadi muslim, itu dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Umar preman besar ibaratnya waktu itu. Preman, kalau bahasa kampung sini preman apa? Jagal. Planet apa sih ini? Jagal. Oh, itu yang sering kalau orang tidur suka jagau-jagau gitu. Oh, gitu. Umar ini sejarah mencatat dia ini orangnya jagaumen. Nggak usah protes, dengerin aja. Kan yang ceramah saya. Preman, gagah. Waktu itu hidayah belum menyentuh hatinya. Positif kafir, positif benci dengan Nabi Muhammad, memusuhi ajaran Nabi. Tiba-tiba Allah punya rencana, wasilah Quran. Umar hatinya diswep dari positif kafir jadi negatif kafir. Gimana ceritanya? Simak ceritanya. Umar lagi berjalan, datang temannya berkata, Umar, iya, kamu tahu Umar, bukankah kamu benci Muhammad? Betul. Kamu gak suka dengan ajaran Muhammad kan? Iya. Nah, sekarang kami pengen ngasih tahu Umar. Ngasih tahu apa ya? Adik kesayanganmu yang namanya Fatimah itu beserta suaminya sudah diam-diam menjadi pengikut Muhammad, musuhmu. Yang benar kamu? Benar, Umar. Swear. Sambar geledek. Ini cerita yang dimodif sesuai dengan tren abad sekarang. Udah dengerin aja. Umar, Fatimah adikmu beriman dengan musuhmu, percaya dengan ajaran musuhmu. Iman Umar, beriman Fatimah. Mendengar itu Umar mendidih darahnya, mendidih emosi dia. Yang ceramah siapa? Masalah kecil dibesar-besarin. Masalah kecil dibesar-besarin. Hanya karena kasus keramaian dibesar-besarin. Giliran koruptor nggak dilupakan. Ajil. Umar mendidih, darahnya mendidih, marah. Hatinya cuma punya satu niat, tak tebas lehermu Fatimah, tak tebas leher. Umar berlari menuju rumah adiknya Fatimah dengan niat satu, ingin menebas leher Fatimah. Murka, marah, kecewa, Umar memegang pedang. Begitu sampai di rumah adiknya, pedang sudah di tangan. Ketika akan melayang pedang, Fatimah dan suaminya membaca surah Toha ayat 1 sampai ayat 14. Tapi menurut ulama di ayat yang ke-14 itu setrumannya lebih dahsyat karena artinya hebat. Umar tersetrum, Quran menswep hatinya dari negatif, dari positif kafir menjadi negatif kafir. Ayat ini, sepenggal ayat ini nanti kita akan dengarkan dari guru kita. Silakan. Kalau model begini enak saya ceramah. Makhluk langka. Udah terhanyut kita kan.
Nih, ini sekalian saya sengaja berduet dengan guru. Maksudnya saya ingin mengasih PR buat bapak-bapak untuk melihat hati masing-masing. Apakah hati kita bersih? Kalau kita menikmati suara beliau merasa kurang, itu pertanda hati kita bersih. Alhamdulillah. Ayat ini memiliki makna yang dahsyat. Hati Umar disuap. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri innani kata Allah, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Hati Umar diswep oleh Quran dari positif kafir menjadi negatif kafir. Maka pesan malam ini, sweplah hatimu dengan Al-Quran.